Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dari istirahat kami, Tuhan. Dan saat ini kami akan melakukan renungan pagi. Kiranya Tuhan memberkati renungan pagi kami pada hari ini. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan lancarkan renungan kami dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan. Kiranya karunia-Mu mengurapi penuh segenap jiwa kami, Tuhan, biar fokus pada renungan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pagi kita berjudul Putus Cinta, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 13 ayat yang ketiga. Begini bunyinya: berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Amin. Putus cinta sungguh menyakitkan ya teman-teman. Sebagian besar dari kita tentu pernah merasakannya. Sebuah hubungan yang sudah terjalin sekian lama, koneksi antara batin yang sudah terjalin akan terasa perih ketika hubungan harus terputus karena satu dan lain hal. Ada kisah seorang remaja yang sedang mengalaminya. Perih banget rasanya, katanya sambil menahan tangis. Hubungannya memang terbilang masih singkat, sekitar 1 tahun 5 bulanan. Tetapi menurutnya hubungan itu sudah sangat dalam. Pasangan ini menjalani hari-harinya itu sangat senang berdua bersama, saling mengabari, saling menghubungi. Dan hubungan mereka berakhir karena sang laki-laki ini ada suatu kegiatan yang sangat menguras waktunya, dan laki-laki ini sangat sibuk gitu. Satu hari itu sibuk banget. Nah, itu harus dilakukannya setiap hari pada bulan Agustus. Nah, laki-laki ini jarang banget ngabarin sang perempuannya, karena kalau sudah pulang itu laki-laki ini merasa kelelahan akibat kegiatannya yang 1 hari penuh itu, jadi tidak sempat mengabari atau jarang. Nah, laki-laki ini kemudian berpikir kalau kasihan sama perempuannya karena sudah nunggu lama terus gak dihubungi. Jadinya laki-laki ini mempunyai pilihan buat sama wanitanya terus tapi ya jarang dihubungi, atau pisah tapi wanitanya sudah gak ada beban lagi buat menunggu dihubungi sama laki-lakinya. Lalu laki-laki ini merelakan perempuannya pergi, tapi dia belum sepenuhnya ikhlas gitu. Nah, langsung dalam seketika itu sang perempuan ini memutuskan menghentikan semua hubungan, baik dari chatting, sosmed, telepon, bahkan dari SMS sekalipun secara tiba-tiba. Tampaknya ia ingin belajar secepatnya hidup tanpa kehadiran orang yang ia cintai. Mungkin itu cara yang harus ia ambil untuk secepatnya melanjutkan hidup atau mau move on gitu. Namun tak lama sang pria pun terpukul karena semuanya berubah drastis. Dalam waktu yang singkat, ia kebingungan dan merasa sepi. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik rasa perih menusuk hati. Hati pun terasa. Tidak mudah memang mengalami kejadian putus cinta seperti ini. Apalagi jika itu terjadi karena pihak lain dan bukan karena tidak saling cinta. Ada banyak orang yang tidak tahan hingga harus memutuskan untuk melakukan tindakan bodoh dengan mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri atau semacamnya gitu. Ditinggalkan orang yang kita kasihi tentu sakit rasanya, bagai luka yang dalam. Seringkali luka itu akan terus meninggalkan bekas dan tidak akan bisa berubah atau sembuh dalam waktu singkat. Dalam saat-saat seperti itu, kita seringkali merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap penderitaan kita.
Karena rasa perih yang kita derita dari detik ke detik terasa begitu menyakitkan, seolah-olah Tuhan memalingkan mukanya bersembunyi dari kita. Itu yang dirasakan pula oleh Daud ketika ia tengah gelisah dan bersedih. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Itu tertulis dalam kitab Mazmur 13 ayat 2. Apakah Tuhan memang begitu tega meninggalkan kita ketika kesedihan tengah mendera? Tentu tidak. Tapi kita bisa saja merasakan seperti itu akibat tekanan beban yang terus-menerus menyiksa. Kita tentu ingin Tuhan segera turun untuk memberi kelegaan, tetapi ada kalanya Tuhan membiarkan kita mengalami itu semua terlebih dahulu, bukan untuk menyiksa, tetapi sebagai pelajaran bagi kita. Mungkin Tuhan mau kita belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih tegar. Tuhan juga mau belajar dari kesalahan yang dahulu, jika masalah timbul akibat kesalahan dari kita. Dan Tuhan juga mengajarkan bahwa tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Semuanya adalah miliknya dan kapan saja Dia berhak mengambilnya. Percaya dan berharaplah terus kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap mengucap syukur. Tuhan akan segera memberi kekuatan kepada kita untuk kembali melangkah melanjutkan perjalanan hidup kita. Jangan biarkan kesedihan terus menguasai kita berkepanjangan. Jangan sampai kehilangan pengharapan, terlebih janganlah tergoda untuk melakukan tindakan bodoh yang bisa berakibat fatal. Tetap pegang janji Tuhan, percaya sepenuhnya kepadanya. Tuhan tidak akan menutup mata dari penderitaan kita, dan pada saatnya Dia akan segera memberi kelegaan dan kekuatan. Dan sebelum kita mengakhiri renungan pagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah melancarkan renungan pagi kita. Semoga renungan ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi berkat untuk kedepannya bagi hidup kita, Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Kita mau menjalankan PAS, Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai PAS kami dan memberkati kami supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak Engkau suka, Tuhan. Dan kita bisa mengerjakan PAS dengan jujur dan mendapat hasil yang maksimal dan memuaskan, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.